Apa tadi Pak? Pasal 39 Undang-Undang Pelayanan Publik. Ada di situ peran serta masyarakat. Itu dibaca saja Pak. Masyarakat itu boleh melakukan pengawasan. Ada tidak ada SK ya? Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik boleh melakukan pengawasan penyelenggaraan publik dengan dasar mengikuti peraturan perundang-undangan kita melakukan pengawasan. Jadi misalkan apa maksudnya mengikuti peraturan perundang-undangan? Kita melihat bagaimana Perpres pengelola pengaduan pelayanan publik, kita melihat SOP pengaduan pelayanan publik yang ada di masing-masing instansi itu. Dengan memperhatikan itulah kita melakukan pengawasan. Nah, tadi disampaikan Pak Edwin tertarik belajar dengan MKC, Miko Kamal Center. Ya tidak masalah juga forum yang ini datangi Pak Miko Kamal Center, diskusi dengan beliau. Beliau selain sebagai forum MKC ini, Miko Kamal Center, beliau juga advokat, beliau juga akademisi. Nah, jadi secara akademisi beliau juga bisa membagi ilmunya tentang partisipasi masyarakat dalam membangun suatu kota yang ramah pelayanan publik. Nah, bisa gali juga ilmu dari beliau Pak. Nah, mungkin Pak Edwin sudah kenalan atau Pak Sabta sudah kenal dengan Pak Miko, ya hubungi saja Pak. Nanti ketemu di tempat beliau bisa anggrek diskusi. Nah, jadi kan lebih dalam lagi ilmu-ilmu kita tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik ini. Nah, MKC kalau saya tidak salah ya Pak, itu sudah 3 bulan ya jalan. Beliau di situ membuat website, bukan Instagram. Jadi MKC itu ada Instagramnya Pak, Miko Kamal Center. Nah, kalau forum Yanlik bisa bikin itu juga, Instagram, nomor kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik itu lebih bagus. Hotline, nah itu. Jadi masyarakat di Sinjung telepon kita, Pak, forum pelayanan publik, saya mengakses layanan ini, saya terkendala ini, kok nggak dilayani? Nah, disampaikan kepada kita. Nanti kita perlu verifikasi lagi apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak. Nah, diverifikasi lah, datang langsung di situ atau verifikasi dokumen apa yang menunjukkan laporan itu benar atau tidaknya. Kalau itu benar, kita salurkan. Kalau Miko Kamal Center menyalurkan pengaduan itu, nah melalui surat kepada instansi yang dilaporkan. Misalkan instansi yang dilaporkan itu adalah PU. Beliau menyalurkan keluhan masyarakat kepada beliau itu kepada PU. Jadi orang melapor ke MKC salurkan. Tapi setelah dilakukan verifikasi dulu kebenaran laporan itu, lalu diteruskan melalui surat. Dia menemukan ini dan sebagainya. Nah, tembusannya ke ombudsman Pak. Nah, ombudsman kalau menerima tembusan berkaitan dengan pelayanan publik, ombudsman akan balas. Biasanya ombudsman sampaikan jika dalam jangka waktu 14 hari kerja layanan yang Bapak Ibu akses tidak ada tanggapan, maka saya sampaikan kepada ombudsman. Ya, ombudsman pantau juga. Nah, gitu Pak. Selain itu, tentu kita berpedoman kepada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Perpres pengelola pengaduan pelayanan publik. Nah, ada Perpres pengelola pengaduan pelayanan publik. Di situ dijelaskan apa saja kewajiban-kewajiban kita sebagai pengelola pengaduan pelayanan publik di situ. Nah, itu bisa forum pelayanan publik bisa adopsi itu juga Pak, sebagai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Nah, kita pakai di situ, kita pakai dokumen, kita pakai aturan itu. Jadi kita buka kanal pengaduan apakah lewat WhatsApp, Instagram dan Facebook dan sebagainya kita umumkan. Jadi bagi masyarakat Sinjung yang mengeluhkan layanan publik kita dibatasi di mana? Di Pemda saja kan? Kita pakai di pemerintah daerah. BUMD gimana Pak?
BUMD ya. Kita masih menggunakan batasan kita kemarin kan menggunakan anggaran APBD. Itu kita awasi semua. Karena kita fokus kepada anggaran APBD, kita sampaikan dapat menyampaikan keluhan kepada kami, forum layanan publik. Nah, disampaikan, lalu kita catat pengaduan yang masuk itu, catat identitas dan sebagainya, kronologis dan sebagainya. Kalau kita perlukan dokumen tambahan identitasnya kita minta. Kalau dia mau dirahasiakan kita rahasiakan. Tentu kadang-kadang masyarakat takut juga Pak, identitasnya dibuka. Nah kita rahasiakan, lalu kita verifikasi nantinya Pak, kebenaran laporan itu. Masih tahap verifikasi, belum tahap menyalurkan pengaduan. Nah kalau sudah oke, kita salurkanlah pengaduan itu kepada instansi mana yang dikadukan. Nanti Pak Sabta bikin konsep surat tuh, kami menerima pengaduan dari masyarakat ini atas nama ini, atau dirahasiakan. Setelah kami verifikasi, tercukupilah syarat formil materinya. Berkaitan dengan tersebut, kami teruskan pengaduan ini kepada instansi itu untuk mendapatkan tindak lanjut pengaduan. Nah, nanti berapa hari kerja kita kasih. Kalau yang Ombudsman kan 14 hari kerja. Kalau tidak juga disurati yang kedua kali. Kalau kedua kali itu tidak ada tanggapan, kita tentu harus ada tindak lanjut lagi. Apakah kita koordinasi dengan inspektorat kah sebagai APIP? Apakah langsung ke Pak Bupati kah? Atau menyeruskan masalah ini kepada Ombudsman? Berbagi kerja lagi. 14 hari kerja, 2 kali 14 hari kerja, tidak ada tanggapan, serahkan ke Ombudsman. Nanti Pak Sabta bisa advokasi masyarakat itu melapor ke Ombudsman, atau orang itu mempuasakan kepada forum layanan publik atau pribadi Pak Sabta untuk melapor ke Ombudsman, atau Pak siapa lagi, Pak Khairuddin, Pak Fajar kepada Ombudsman, dikuasakan, atau orang itu datang sendiri ke Ombudsman, telepon Ombudsman dan sebagainya. Nah dengan bukti surat-surat tadi, nanti Ombudsman lah yang menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dan dalam forum layanan publik ini tentu kita harus membuat SOP kerja dari forum Nyalip Pak. Pertama supaya kita tidak melampaui wewenang kita juga. Kalau melampaui wewenang nanti orang marah lagi. Ini tugasnya ini kok melenceng ini dan sebagainya. Nah, makanya kita tetapkan range kita pengawasan itu apakah hanya jasa publik saja, barang publik, atau seluruhnya dari barang publik, jasa publik, administrasi publik. Nah itu harus kita tetapkan. Kedua, subjek yang kita awasi ini siapa? Instansi pemerintah kah, pemerintah daerah kah, atau seluruh instansi yang ada di Sijunjung. Nah itu harus didudukkan juga. Nah karena harus jelas. Nah kita tadi ber-SK ya, SK. Nah harus jelas siapa yang kita awasi, sejauh mana kewenangan kita. Batasan-batasan tentu ada. Kalau dalam verifikasi kita temukan permasalahan itu tidak kewenangan kita, kemana kita meneruskan pengaduan itu? Misalkan, oh ternyata yang dilaporkan itu adalah masalah satu tindak pidana, bukan pelayanan publik. Nah, kemana kita teruskan permasalahan itu? Kemana kita advokasi masyarakat itu? Oh, Bapak, ini bukan masalah pelayanan publik, ini masalah pidana. Silakan Bapak ke kantor polisi, kejaksaan atau ke kepolisian. Atau ternyata masalah ini masalah keperdataan, silakan buat perdata atau mediasi dan sebagainya. Nah itu. Nah, di verifikasi itulah terlihat ini kewenangan kita atau tidak. Selanjutnya kita harus membuatkan SOP kerja bagaimana koordinasi forum layanan publik ini dengan inspektorat Pak Edwin. Karena ada singgungan juga. Bagaimana forum layanan publik ini berkoordinasi dengan pejabat pengelola pengaduan internal di OPD itu. Karena pejabat pengelola pengaduan di internal itu harus diingatkan juga. Nah, karena diamanatkan masing-masing OPD itu harus punya pejabat pengelola pengaduan internal. Dinas kesehatan kah, dinas pendidikan kah, dinas apa lagi, dinas PU kah, dinas ini kah, PTSPK, dia ada pejabat pengelola pengaduan yang di internal. Nah, bagaimana sinkronisasi forum layanan publik ini dengan inspektorat dan
pejabat pengelola pengaduan ini bisa bersinergi dalam pengawasan peran publik yang baik, bukan saling overlapping kewenangan lah. Jadi peran publik kewenangannya ini bagaimana koordinasi dengan inspektorat, bagaimana koordinasi dengan pejabat pengelola pengaduan. Nah itu sangat penting sekali Pak, itu dibikin. Hasil temuan kita kemanakan. Nah, atau memang inspektorat sebagai tembusan, suratnya kita tujukan ke pejabat pengelola pengaduan. Nah, supaya berjalan juga pejabat pengelola pengaduan ini, supaya aktif dia Pak. Ribut masalah IGD yang Bapak sampaikan atau masalah di OPD yang lain, ribut seharusnya tidak perlu ribut. Kalau pejabat pengelola pengaduan internal itu, pengawas internal di dalam itu berjalan, telinganya nyaring. Nah, misalkan Pak Sabta ini datang ke mana? Ke camat ya, saya contohkan Pak Sabta. Datang ke camat ribut-ribut, Pak Sabta di situ. Kalau pejabat pengelola pengaduannya itu aktif, langsung diambil masalah. Ada Pak Sabta, silakan duduk ke ruangan saya. Bapak Sabta sepertinya ada mengeluhkan layan kami, silakan sampaikan ke Minah itu. Jangan biarkan orang ribut sampai pulang. Apa perlu dia dibawa ke ruang kita, sampaikan apa masalahnya. Kalau pulang itu dia tinggal santai aja, alhamdulillah. Untung ada Pak tuh. Dicatat pengaduan namun ada tindak lanjuti. Kok sampai Pak Sabta aku kalau pakai kalau kacau loh. Nah, apalagi tidak ada tindak lanjut ya Pak Sabta. Tentu Pak Sabta sebagai orang media tentu akan berbuat sesuatu, memberitakan atau apa kan gitu ya. Tapi kalau dibawa dengan baik Pak Sabta, mohon maaf terjadi ketidaknyamanan di instansi kami. Sepertinya Pak Sabta ingin menyampaikan sesuatu atau keluhan ke instansi kami. Saya pejabat pengelola pengaduan Pak Sabta, saya yakini pengaduan Pak Sabta bisa kami tindak lanjuti. Nah itu kan bisa dilakukan. Kalau feeling dari pejabat pengelola pengaduan itu berjalan, nggak perlu sampai orang pulang, sampai ke ombudsman pun nggak perlu. Kalau di internal berjalan. Nah, di pengaduan itu Bapak Ibu harus dikategorikan juga yang mana yang urgent, yang mana yang RCO, reaksi cepat ombudsman. Kalau menurut saya reaksi cepat. Kalau yang mana yang perlu reaksi cepat, yang mana perlu penanganan IGD gitu. Kalau yang nggak cepat besok bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau masa pelayanan publik yang harus sekarang kita tindak lanjuti, misalkan orang ke IGD ini sudah sekarang nah tindak lanjuti, lalu mengadu ke forum Jamlik, di forum Jamlik ada KTP Pak, aduh askes Pak, keburu meninggal orang. Nah jadi forum Jamlik harus bikin juga SOP menerima pengaduan yang harus ditindaklanjuti pada hari itu juga, dengan mengenyampingkan syarat-syarat pemilu tadi. Misalkan orang mau menikah, laki mau ya Pak, jadi layani di instansi kesehatan, sudah tuh mengadu ke forum Jamlik verifikasi catat ya Pak. Aku mencatat kalau enggak. Nah itu kan boleh dikesampingkan Pak. Administratif itu boleh dikesampingkan. Karena ini masalah nyawa. Dan ombudsman kayak gitu Pak. Di ombudsman ada laporan yang reguler, itu memakai waktu yang batas-batas maksimal ya. Sekian hari kerja, tapi kalau RCO namanya ombudsman, reaksi cepat ombudsman, itu identitas saja bisa kita tindak lanjuti. Nanti sambil berjalan kita minta kelengkapannya. Karena kan mungkin orang sekarang di IGD kita minta syarat-syaratnya untuk meninggal. Orang besok mau ujian, sebentar lagi mau ujian, kita minta syarat-syaratnya tidak jadi ujian itu Pak. Nah, jadi ada kita kategorikan reaksi cepat ombudsman. Begitu forum Jamlik bisa juga melakukan seperti itu. Nah, dibuatkan SOP-nya. Selanjutnya terhadap negara itu ide bagus.